Oke, baiklah. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Siapa? Iya, iya Pak Ahmad Mutakin udah stay tune di situ. Sudah stay tune. Oke, thank you. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Selamat berjumpa kembali nih dengan kami dari GCE Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama tentunya Bapak Ibu sekalian yang hebat nih yang kali ini sempat bisa menghadiri ya di saat-saat waktu-waktu rentan nih ya, Pak Mutakin ya. Emang waktunya istirahat gitu ya. Alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali lagi mempertemukan kita di satu frekuensi di jaringan di roomnya GCE Banten yang kali ini kita dalam rangka semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten yang pada sekarang memasuki yang ke-7 ya kalau nggak salah ya, mungkin ya. Ya, yang ke-7. Betul Pak, ke-7 Pak. Yang ke-7. Yang kali ini akan mengusung tema ya. Kembali menulis artikel dan opini nih. Dan juga esai bersama narasumber kita yang hebat nih yang super keren, Pak Ahmad Mutakin ya. Beliau sebagai co-captain nih dari Cilegon gitu ya, dari Cilegon. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan webinar kali ini, kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan kali ini dapat berjalan sebagaimana kita inginkan dan tentunya kita selalu mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang juga ya kepada rekan-rekan GCE Banten, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Juga nampaknya alhamdulillah sudah hadir nih Bapak Kapten kita dari Pandeglang, Pak Edi Brata ya. Alhamdulillah selamat bergabung Pak Edi. Ya nampaknya udah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mungkin nanti ke narasumber kita yang hebat nih untuk menyampaikan materi webinar kita pada kesempatan kali ini ya, mengenai kembali menulis artikel, opini dan juga esai. Untuk kali ini sebelum kita mulai, saya mempersilakan mungkin kepada Bapak Edi Brata selaku co-captain dari Kabupaten Pandeglang untuk memberikan beberapa patah atau dua patah kata mungkin ya sambutan pada beliau. Dengan segala hormat, mangga Pak Edi disanggakeun waktunya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapten, barangkali sudah ada belum Pak Kapten ya? Yang saya hormati rekan-rekan ko-kapten dari 7 kabupaten kota di Banten yang saya hormati, para penggawa GCE nih yang menjadi penjaga gawang ya setiap hari paling sibuk nih Bapak Ibu. Tentunya kita apresiasi atas perjuangannya menjaga kegiatan ini supaya terlaksana dengan baik yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, teman-teman, baik itu anggota ataupun sahabat GCE ya yang sepertinya ada pelanggan setia nih Pak Irfan ya yang selalu hadir ya. Tentunya saya hormati, kita banggakan dan kita muliakan. Wabil khusus untuk hari ini hadir bersama kita ada Pak Ahmad Mutakin dari Kota Cilegon yang ya notabene Pak Mutakin ini co-kapten juga nih Cilegon. Yang saya hormati Pak Irfan, moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 9 Agustus ya, berarti hari ke-9, hari ke-7 ya, karena kan ada di Sabtu Minggu kosong ya Bapak Ibu. Kita diberikan kenikmatan panjang umur, cuacanya juga cukup, ini cerah atau panas Pak Mutakin? Panas kayaknya ya. Panas, Pak. Di sini kebetulan ini panas banget di saya. Kita diberikan kesempatan untuk silaturahim kembali di tanggal 9 ini di rangkaian hari keberapa ya? Tanggal 7 di kegiatan bulan merdeka ini Bapak Ibu. Webinar yang kita laksanakan. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tercurah limpah ruah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, izinkan kami dari Pandeglang nih yang mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab pada kegiatan seri webinar bulan merdeka ini 3 hari ke depan 9, 10, dan 11 Bapak Ibu ya, untuk menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Pak Mutakin akan panjang lebar berbagi tentang pengalamannya ya, tentang apa yang sampai menulis esai. Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ya ucapan sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tentu saja yang sudah menjadi sudah setia gitu Bapak Ibu ya, mengikuti rangkaian kegiatan ini baik sebagai materi gitu kan, ataupun sebagai audien peserta Bapak dan Ibu. Mungkin di hari-hari sebelumnya, bahkan di hari pertama Budi sebagai kapten dan teman-teman kopapten yang menggawangi beberapa hari lalu bahwa ini adalah rangkaian kegiatan yang dijadwalkan sebulan penuh hingga akhir Agustus ini. Ada banyak topik menarik yang sudah dijadwalkan untuk ditampilkan Bapak dan Ibu. Tentu saja kita tidak mengikat pada topik tertentu, ini bebas karena sifatnya berbagi praktik baik, berbagi pengalaman Bapak dan Ibu, dan sepertinya semuanya akan terkait dengan tugas-tugas kita sebagai guru. Untuk itu sangat sayang ya kalau topik-topik ini tidak kita ikuti di seri webinar ini. Khususnya untuk hari ini, nah ini Pak Mutakin yang selama ini juga kita mintai tolong nih kalau ada kegiatan-kegiatan mohon dimuat Pak gitu kan ya, beritanya, tulisan dan sebagainya. Akan kita simak bersama nih Bapak Ibu tips dan trik ya, pengalaman, pemahaman dan pengalaman yang memang dimiliki Pak Mutakin tentang bagaimana menulis artikel ya Bapak dan Ibu ya, menulis ya. Intinya menulis. Karena Pak Mutakin mungkin nggak tahu ini risetnya seperti apa, tapi yang pasti kalau kita coba lihat orang itu pintar ngomong banyak Pak. Jadi kalau lihat orang pintar ngomong itu banyak, tapi ketika yang banyak pintar bicara itu harus menuliskan apa yang dibicarakannya, nah itu tidak banyak Pak Mutakin. Padahal secara teori apa yang kita pelajari kan Bapak dan Ibu ya, itu bicara ataupun menulis itu adalah media menuangkan apa yang ada dalam kepala Bapak Ibu ya, itu sama. Ya, ketika bicara kita sedang menuangkan apa isi kepala kita, ya menulis pun itu menuangkan apa yang ada dalam kepala kita. Tapi kok orang lebih condong lebih menguasai dan mampu berbicara dibanding menulis. Nah, sehingga mungkin pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan ya, tips dan triknya seperti apa nih supaya kemampuan bicara kita yang baik ini juga diimbangi dengan kemampuan menulis yang baik Bapak dan Ibu ya. Kita simak bersama. Kami mengucapkan yang pertama terima kasih, yang kedua ya selamat mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu, dan yang ketiga ya tentu saja jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan pada prosesnya baik kegiatan hari ini ataupun kegiatan berikutnya, kami dari komunitas selaku penyelenggara yang mewakili teman yang lain mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau teknis yang lainnya saya kira sudah terbiasa Pak B, tidak perlu kita ulas lagi ya. Nanti mungkin moderator juga akan mengingat-ingat ya tentang teknis daftar hadir, teknis sertifikat dan sebagainya Bapak dan Ibu. Dan tentu saja terakhir kami berpesan Bapak Ibu, ini baru tanggal 9, kita agendakan sampai tanggal 31 ya. Jadi ayo Bapak Ibu sesuai jadwal yang disampaikan karena nanti ada flyer yang akan secara gradual ya, rutin Bapak Ibu kita sampaikan setiap webinar yang kita laksanakan, kita ikuti bareng-bareng. Walaupun memang mungkin Bu Resita ya ini teman-teman jadwalnya tidak semuanya sama ya, karena ini disesuaikan dengan kesiapan pemateri masing-masing. Namun demikian pasti ada informasi yang lebih awal disampaikan di grup-grup yang kita kelola supaya nanti teman-teman juga bisa aware, sadar tentang jadwal yang akan diikuti, siapa pematerinya dan tentang apa yang dibicarakan. Itu saja Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu ya. Selamat tolabul ilmi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan topik hidayah dan hikmah dari semua yang kita ikuti Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf
Pak Mutakin, Wilujeng, Pak Irfan, saya kembalikan Pak Irfan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Irfan. Mikrofonnya yang di handphone belum diaktifkan, Pak Irfan. Baik, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Edi Brata yang telah memberikan prakatanya, apresiasi terhadap para GCE dan juga para peserta webinar tentunya yang setia dari awal sampai kini masih tetap eksis untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk lebih mengefisiensikan waktu ya, kita akan coba menggali tentunya ya keilmuan kita dengan narasumber kita yang kali ini ya sudah tidak diragukan lagi karena beliau memiliki media yang beberapa waktu lalu juga memang kami sempat juga membaca ya artikelnya gitu di media internet, di blog ya Pak Mutakin ya, di blog ya, di website Pak. Di website. Nah, untuk lebih jauh lagi, untuk kita memahami tentang apa itu artikel mungkin ya, menulis opini dan juga membuat esai yang kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mutakin ya. Beliau sebagai seorang co-captain dari Kota Cilegon, juga GCE Banten. Kalau nggak salah waktu itu dengan saya satu tim di L1-nya di B5 ya Pak Mutakin ya? Ya, alumni JMT-nya di L1 B5 kalau nggak salah. Iya. Pak. Seangkatan, Pak. Seangkatan. Ya, mungkin tidak panjang lebar, saya langsung berikan saja ke narasumber kita yang hebat kepada Pak Ahmad Mutakin. Waktu, jaringan juga tempat, kami persilakan kepada Pak Ahmad Mutakin. Mangga Pak. Langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Edi Brata selaku co-captain sekaligus sekretaris dari PMM-nya GCE Banten. Jadi komunitas belajar ID Banten. Beliau adalah sekretarisnya. Begitupun yang kami hormati Bu Resita, koordinator juga di PMM GCE Banten, komunitas belajar ID Banten, dan Pak Irfan serta teman-teman GCE Banten. Ini saya mengucapkan selamat ini GCE Banten kemarin di aplikasi PMM itu top 5 ya. Jadi memang kita serius, terus kita niatnya baik, ya hasilnya tidak mengkhianati proses. Saya turut berbangga dan salut buat teman-teman semua, terutama para, ya ini kakak-kakak saya nih, kakak-kakak kule gitu ya, ini teteh-teteh kule yang sudah banyak share apapun terkait bagaimana dari nol sampai hari ini. Banyak yang saya tahu, saya dapat ilmunya dari kakak-kakak semua di sini. Bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan hal-hal yang terkait dari Google sampai kemudian PMM. Jadi salut buat teman-teman semuanya. Lalu izin ini saya berbicara di sini bagian dari tugas saya juga berbagi ilmu. Dan judulnya memang sesederhana itu, dan nanti juga penyampaiannya juga sesederhana itu, artinya kembali menulis. Kembali menulis di sini, ya saya yakin teman-teman di sini sudah banyak menulis, pernah menulis, atau sedang menulis, sedang dalam proses kreatif itu. Dan mari kita bareng-bareng mengingat kembali untuk
sampai bertelur, sampai melahirkan. Bahkan teman-teman sudah melahirkan karya. Saya yakin teman-teman sudah bikin PTK, teman-teman sudah bikin jurnal gitu ya. Jadi saya di sini hanya mengingatkan kembali kita gitu ya. Saya masuk ke bagikan layar, teman-teman. Ini dari handphone nggak apa-apa ya, walaupun saya juga ada cadangannya dari dari laptop gitu ya. Sebentar, saya Wah, ini Pak RT nih. wah jadi ketahuan nih saya emailnya banyak ya. Tapi saya bukan ini ya, bukan buzzer ya. Jadi semakin tahu selain GCE guru Pak RT juga gitu. Pengurus masjid juga sepertinya. Oh iya. DKM. Oke, kelihatannya kecil ya. Coba saya dari Boleh masih memuat di-share linknya Pak, nanti yang share screen-nya boleh dibantu sama Pak Irfan. Sudah saya share Bu di chat. Ada nggak? Atau saya coba dari sini deh. Dari laptop ya. Bisa terlihat teman-teman? Ya, sudah. Bisa, Pak. Bisa. Oke, cakep. Nah, ini saya coba sampaikan. Ini saya. Kita lanjut. Nah, sebenarnya ini yang tadi sudah saya singgung, siapapun mampu menulis ya. Malahan Anda sudah menulis modul, makalah, atau bahkan minimal broadcast WhatsApp gitu ya. Nah, buat teman-teman kayak Bu Resita, kayak Bu Dwi, itu mau bikin broadcast aja kan mikir dulu, terus konsep dulu, terus di-share dulu ke teman-teman yang lain. Nah, itu sebenarnya kemampuan literasi juga yang bagus. Bagaimana membuka kalimatnya, bagaimana nanti intinya, bagaimana sampai menutupnya, sampai masukin link segala. Nah, itu teman-teman sudah melakukan ini. Terkait yang akan kita bahas, terutama artikel, opini, dan esai ya. Ini latar belakangnya dulu apa, gitu ya. Kalau tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Edi sama Pak Irfan, saya ingin memberitakan kegiatan di sekolah kah, atau di asosiasi kah gitu ya. Kebetulan saya di GCE juga, terus ada di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Banten gitu ya. Sama Pak, di aksi Banten juga sering kadang-kadang disuruh ngeliput juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, senang aja. Kebetulan saya guru sejarah, jadi memang kami biasanya mencatat dan kami biasa mendokumentasikan. Kami jarang dicatat, kami jarang tampil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu tugas yang sangat menyenangkan. Kalau opini bisa juga ngomongin protes atau perspektif kita tentang sesuatu. Tentang LGBTQ kita harus menyampaikan sesuatu tentang LGBTQ. Terus tentang feminisme, kita perlu menyampaikan sesuatu tentang feminisme yang misalnya tidak sesuai dengan arus utama atau mainstream. Silakan kita menyampaikan itu, konsep-konsep seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Atau kita mau mendeskripsikan suatu ilmu atau pemahaman atau implementasi.
Nah, esai lebih cocok yang ketiga, opini lebih cocok yang poin kedua, terus artikel ilmiah populer lebih cocok buat yang pertama. Kita mulai dari artikel. Nah, ketika ngomongin artikel, ketika kita menulis berita, lalu apakah kita menjadi wartawan atau sebagai profesi wartawan, sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Apa yang kita lakukan seperti wartawan gitu ya, cuman bedanya kita nggak punya kartu pers gitu ya. Tapi di era seperti hari ini, kita semua bisa bikin berita kita sendiri. Kita bisa ngeliput acara kita sendiri. Kita tinggal beli domain dan kita punya website gitu ya. Maka dari itu kita bisa mengabarkan versi kita sendiri tentang apapun. Misalnya di sekolah kita ada kabar yang nggak enak, kita bisa klarifikasi juga lewat website kita juga. Atau ada berita yang bagus terkait PPDB, kita juga bisa share juga. Intinya yang sama dengan wartawannya adalah mengedepankan 5W1H ini. Ya. Jenis tulisannya, apakah saya harus wawancara ke si siapa tuh, si tokohnya? Nah, itu yang kita mungkin tidak perlu melakukan itu, karena ada jenis artikel yang namanya feature, feature ya. Nah, feature itu kita nggak jelasin aja. Jadi kalau saya lagi ikut acara Google Indonesia, ya saya jalan aja, terus saya tulis aja tanpa saya harus wawancara pihak Google Indonesianya. Kalau saya lagi ngeliput di SMA 3, saya nggak harus nyodorin mic atau nyodorin HP saya buat saya kutip. Nggak perlu kayak gitu. Saya catat, terus nanti saya tulis ulang. Jadi lebih ke arah feature jenis tulisannya. Jadi menjelaskan atau mempromosikan apa yang ada. Nah, itu yang bisa kita lakukan, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi intinya adalah merekam dan memotret suasana. Terus kalau perlu wawancara, nah berarti artikelnya memang khusus wawancara. Saya yakin teman-teman pernah baca di Kompas atau di Tempo, majalah Tempo gitu ya. Ada biasanya satu halaman sendiri yang dia wawancara orang. Ya langsung aja kalau kayak gitu, langsung ke pertanyaannya. Misalnya teman-teman ketemu ketua IGI Banten atau ketua IGI di Indonesia, ketua IGI nasional, ketua-ketua PGRI, ketemu ketua PGRI Banten gitu ya. Teman-teman bisa bikin artikelnya berbentuknya wawancara. Supaya apa? Supaya benar-benar kita nggak capek apa yang diomongin. Maksudnya nggak mikir lagi gitu ya. Apa yang diomongin, ya udah itu yang ditulis. Nah, bisa konsepnya seperti wawancara. Hanya memang perlu pedoman wawancara ya, supaya saya yakin pasti ngobrolnya agak ngalor ngidul ya. Kalau kita kebayang podcastnya Om Botak gitu ya, pertanyaannya apa, tapi kan penjabarannya seperti apa gitu ya. Nah itu ya, artikel ilmiah populer. Nanti kita diskusi aja. Ini contohnya di SMA 3. Ini pas SMA 3 itu sekolah saya. Ini di SMA 3 Cilegon pas lagi hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Ya udah saya bikin aja tulisannya. Nah, di situ ada foto kepala sekolah saya gitu ya. Terus saya share di grup forum dinas gitu ya. Nah, dari situ saya bisa mengabarkan apa yang ada gitu ya. Tapi yang penting saya juga ingat apa omongan dari Pak Kepala Sekolah saya. Intinya seperti itu. Nah, ini kita tahu ya, kalau teman-teman kita di sekolah tahu, kita bisa nulis, bagus banget gitu ya. Apalagi ini website bukan blog gitu ya. Nah, itu mereka biasanya senang. Ya, yang pasti kepala sekolah juga senang gitu. Mungkin nanti ada apresiasi juga buat kita dalam bentuk pujian atau jempol minimal seperti itu. Ini yang tadi disebut sama Pak Edi Brata, event Google yang kemarin, yang undang dari Co-Captain, itu juga saya tulisin juga. Nah, saya waktu itu pengen nyenggol pemda-pemda yang ada di kabupaten kota di Provinsi Banten gitu ya. Tapi itu tadi ya, kita nggak boleh clickbait, Bapak Ibu. Kita nggak boleh bikin artikel, sebagai guru ya, sebagai guru dan orang terdidik, dan orang yang sudah agak wise gitu ya, kita sebaiknya menghindari judul-judul yang clickbait, artinya judul-judul yang provokatif. Misalnya seperti judul-judul yang sering kita lihat, ya saya nggak mau nyebutin merek ya, nyebutin merek medianya ya, tapi ada
satu grup media online itu yang memang kalau bikin judul itu mantap seperti sinetron di TV swasta yang kita tahu lah gitu ya. Misalnya kalimatnya kayak begini, makjleb, parah, terus apalagi ya, brutal gitu. Nah, kalau saya sih sebagai pendidik dan guru dan orang yang sudah cukup bijaksana, saya menganggap saya sudah cukup bijaksana. Faktor umur sebenarnya, cuman saya nggak mau ngomong faktor umur. Kita menghindari hal-hal yang kayak gitu karena nggak etis, larinya ke etis aja ya. Ini sejauh yang saya bisa nyenggol Pemda-Pemda kabupaten kota, kalimatnya seperti ini. Google Indonesia mendorong Pemda-Pemda di Banten untuk memaksimalkan digitalisasi pembelajaran. Ini juga diskusi sama Pak Edi Brata juga gitu ya. Yang dimention kepala daerah, apa dinas pendidikannya gitu ya. Kata Pak Edi Brata, di mobil itu kita diskusi ya. Kayaknya kalau dinas pendidikan kurang ini, langsung aja ke Pemda-Pemda. Ya udah, saya tulis Pemda-Pemda. Ini adalah judul paling paling saya harap menyinggung. Semenyinggung-menyinggungnya guru bikin tulisan ya kayak gini. Jadi mendorong Pemda-Pemda. Nah, habis itu kita share lah ke dinas pendidikan kita masing-masing ya kan. Pak, ada beritanya, Pak, ada beritanya. Maksudnya apa? Supaya Pemda-Pemda mendorong digitalisasi itu, pemanfaatan Chromebook dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, ini kalau ini opini. Kalau ini opini ya, nah ini sedikit lebih, ini nggak ada dialognya Pak, nggak ada kutipannya, nggak ada kepala sekolah mengatakan, atau kapten pembelajaran, nggak ada. Ini langsung semuanya dari isi kepala kita. Ini sangat menarik, ini nyampain sudut pandang kita. Ini saya dapat ilmunya juga, beberapa orang saya dapat ilmunya, terutama dari Boni Triana. Boni Triana itu tim rednya historia.id. Kita harus komunikatif, jadi bahasanya renyah. Ingat, kita nulis opini, bukan nulis skripsi. Bukan nulis tesis apalagi. Jadi bahasanya yang renyah saja. Yang kedua, mudah dipahami. Ini sangat penting kalau artikel, karena ketika mereka merasa, bukan artikel, ini penting buat opini. Karena opini kan kalau kita lihat di Kompas, di Republika, atau di Tempo, di korannya ya, kalau masih ingat kita dulu pernah megang benda yang namanya koran gitu, itu kelihatannya serius kan, dan jarang orang baca opini, kecuali memang judulnya menarik. Nah, lalu kemudian setelah judulnya menarik, mereka baca paragraf pertama gitu. Nah, ini kalimatnya ngejelimet apa enggak? Pusing apa enggak? Siapa tahu yang baca itu kan memang, hidup terlalu pusing gitu ya untuk baca kalimat-kalimat yang ngejelimet. Makanya kalimat 1, kalimat 2 itu sangat penting untuk apakah orang akan meneruskan baca apa enggak. Oke, yang ketiga, hindari istilah asing. Kalaupun asing nanti di garis miringin. Gunakan kalimat yang aktif. Nah, ini 2 terakhir ini nih memang penting banget untuk opini kita masuk apa enggak ke media. Terutama media yang bukan punya kita sendiri. Nanti saya tunjukin, ada opini saya yang di koran lokal, ada opini saya yang di website nasional gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu harus jelas. Misalnya ngomongin Soekarno, udah ribuan orang ngebahas Soekarno. Soekarno dan Islam, udah ratusan orang. Soekarno dan Marxisme, Leninisme, udah ratusan orang. Tapi yang belum pernah angle-nya dibahas, misalnya Soekarno dan istri-istrinya. Nah, itu belum pernah dibahas, sedetail itu. Terus kemudian kisah cintanya Hatta. Kalau kemarin Habibie Ainun sudah ada. Gitu. Jadi misalnya ngomongin Pak Jokowi atau ngomongin tokoh, itu harus spesifik angle-nya. Jadi makin tipis, makin bagus. Ini contoh dari opini saya di mana nih ya? Di Radar Banten kayaknya. Sekitar tahun-tahun ini. Tahu nggak saya ngomongin apa ini? Saya ngomongin Idul Kurban. Saya ngomongin Idul Kurban, terus kepikiran, pas lagi khotib naik di atas mimbar itu saya ngedengerin, terus mikir gitu ya. Terus malamnya, besoknya saya tulis ini. Waktu itu di Radar Banten satu tulisan 100.000. Tapi bukan 100.000-nya sebenarnya. Tapi saya bisa nunjukin ini ke emak saya sama istri saya gitu. Ma, anakmu masuk koran. Bu,
suamimu masuk koran gitu ya. Walaupun lagi nggak ada fotonya nih, ada juga sih yang ada fotonya. Di sini saya ngomongin berkorban bahwa sebenarnya bukan cuma hewan kurban, tapi manusia itu penuh dengan sejarah kurban gitu ya. Tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim gitu ya. Bahkan orang-orang soleh, bahkan tokoh-tokoh bangsa kita, ya mereka berkorban. Soekarno-Hatta berkorban di Soekarno-Hatta, Syahrir, Tan Malaka itu dibuang kemana-mana sebelum jadi tokoh gitu ya. Belum lagi yang lain. Jadi justru pengorbanan manusia itu yang pada akhirnya ngebentuk peradaban. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin sederhana banget ya. Saya lagi ngobrol sama kepala sekolah. Kepala sekolah, Pak, abis ini ngapain nih Pak? Ya masuk kelas gitu ya. MPLS ini mah hanya awalan saja gitu ya. Ya udah, obrolan kepala sekolah jadi tulisan. Di sini mulai ada sumber yang saya kutip-kutip sih, cuman kalau opini, apalagi di koran lokal seperti ini, buat saya 1 atau 2 sumber aja sudah sangat cukup. Selebihnya apa? Selebihnya pemikiran kita. Gitu ya, ini kayaknya bukunya cuman 1 buku Isjoni gitu ya, ngomongin cooperative learning kalau nggak salah. Lanjut ya, teman-teman. Ini lagi gimana? Lanjut Pak. Siap. Ya. Ini saya lagi ngomongin apa ini? Kalau nggak salah ini ngomongin Anies Ahok deh waktu itu. Ngomongin Anies Ahok, terus suasana Jakarta, terus menjelang 2019 ya. Waktu itu kita kebagi 2 banget ya. Kebagi 2 banget artinya kalau lo nggak pro ke salah satu pihak, maka lo menjadi musuhnya. Padahal kalau kita nggak pro, bukan berarti kita nggak ngedukung gitu ya. Tapi kita mungkin lebih wise. Jadi mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Ini saya nulis agak kesel nih Bu ya, Bapak Ibu ya. Saya kalau lagi kesel, katanya tulisannya bagus. Saya agak kesel karena lo kalau nggak pro ke ini, ya lo musuhnya dia gitu ya. Terus kalau lo nggak ini, ke pihak yang satunya lo jadi musuhnya juga. Padahal nggak gitu. Sejak kapan? Negasi itu artinya pembeda Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak semuanya itu monokrom gitu ya. Nggak semuanya cuma 2 warna hitam putih ya. Oke lanjut. Ini yang terbaru kalau di koran lokal tahun 2022 ya. Ini saya juga lagi marah ini. Karena ada komentar, mohon maaf ya, saya nyebutin salah satu daerah, ya di Provinsi Banten ya. Ada wali kota di Provinsi Banten yang bilang waktu ditanya, Pak bagaimana pendapat Bapak mengenai indeks kebahagiaan di Banten yang paling rendah di antara daerah lain di Indonesia. Dia jawabnya apa? Itu mah yang nggak bahagia jomblo aja. Nah itu jawaban yang apa ya? Ya maksud saya kalau pejabat jawabnya yang normatif aja itu kan cukup aman ya. Kayak nggak ngakuin gitu, terus nggak peduli gitu. Dan Banten itu yang paling bawah dari 34 provinsi, istilahnya orang yang paling nggak bahagia aja di Banten gitu. Yang paling tinggi apa? Maluku, yang kedua Maluku Utara, itu yang daerah paling bahagia. So, Jakarta, Banten, yang katanya pembangunannya kayak apa, terus UMR-nya paling gede ternyata nggak bahagia. Nah ini harus share. Nah ketika saya kesel, saya nulis ini gitu ya. Itu saya mention beberapa orangnya, termasuk salah satu wali kota di Provinsi Banten, termasuk gubernur juga saya mention juga. Di gubernur jawabannya kurang oke, cuman memang nggak separah si wali kota itu sih. Jadi kalau saya marah saya nulis Bapak Ibu. Ini contoh tulisan saya yang di website tapi media nasional. Kalau teman-teman tahu KBR ID, ini salah satu kantor berita, ini awalnya kantor berita radio ya. Ini ada di Hutan Kayu dan ini salah satu radio pendukung reformasi ya. Saya nulis 2 kali ya. Yang pertama itu salahkan semua pada guru, judulnya. Itu saya lagi marah juga. Yang kedua ini saya lagi sedih nih. Saya lagi sedih karena Muhammad Ali baru aja meninggal. Saya nggak sejaman sama Muhammad Ali, tapi emak bapak saya selalu ngomongin Ali setiap pertandingan tinju. Bahkan yang main bukan Ali aja, misalnya main Mike Tyson gitu ya, atau Holyfield, mereka tetap nyambunginnya ke Muhammad Ali. Jadi saya riset dan saya omongin bahwa dunia olahraga, jadi Ali
Ali bukan cuma tinju, Ali adalah olahragawan, simbol olahraga, dan dunia akan sepi tanpa Muhammad Ali. Nah, kita masuk ke esai. Nah, esai sebenarnya kalau menurut saya ini opini, tapi agak didukung dengan data. Jadi mengedepankan fakta-fakta yang mendukung opini kita. Jadi opininya dari kita, tapi data pendukungnya agak ada atau agak pasti gitu. Jadi misalnya kita bisa nampilin data BPS sedikit aja. Ya yang umum-umum aja, jadi nggak usah tampilin tabelnya kayak gini, nggak usah. Jadi misalnya urutan di BPS kita kayak bagaimana. Insya Allah BPS itu lembaga negara yang paling jujur lah hari ini. Itu karena kalau BPS nggak jujur susah kita mau membangun lewat mana. Seperti itu. Atau data dari Kemendikbud misalnya tentang apa ya, peringkat-peringkat kita di mata Kemendikbud. Nah, itu 3 hal yang ingin saya diskusikan ke teman-teman semua. Ini kalau permasalahannya tadi kembali mengutip Pak Edi Brata, katanya ngomong itu gampang, nulis itu susah. Ya, kalau gitu kita ngomong yang jadi tulisan. Misalnya yang poin nomor 1 itu ada fitur voice typing. Ini Apple punya, lalu kemudian Google juga punya. Kalau kita ke aplikasi Google Doc, itu ada aplikasinya, ada voice typing juga. Sebenarnya Microsoft juga punya. Jadi sudah banyak yang orang ngomong langsung jadi tulisan. Tinggal tambahin kalau mau koma, ngomong koma gitu ya. Terus ngomong titik, ya ngomong titik. Terus misalnya ngomong titik 2, ya titik 2 gitu ya. Nanti udah semacam AI yang bisa mengkonversikan suara jadi tulisan. Yang kedua ada mind map. Mind map itu banyak template-nya di Canva atau juga di aplikasi yang lain. Ketika teman-teman sudah bisa bikin mind map, sebenarnya teman-teman udah nulis ya. Hanya nanti tinggal dikembangin aja. Karena mind map yang penting dimengerti oleh orang yang bikin. Atau, nah ini yang bisa menghasilkan popularitas zaman sekarang katanya, oh udah nggak perlu nulis lagi, nggak populer gitu ya, kecuali masuk Kompas Media Indonesia gitu ya. Padahal nggak sesusah itu juga sih masuk ke opini gitu ya. Asal kita mengasah. Dan teman-teman tahu dari sekian artikel atau opini yang saya masukin dan keterima, itu ada 2 kali lipatnya yang nggak keterima. Jadi ya terus aja, terus ngirim, nggak diterima, ya udah ngirim, nggak terima, terus aja. Ada juga kita bisa main di TikTok juga, kita bisa bikin quote 1 gitu ya, terus habis itu ditaruh di musik jeduk-jeduk. Wah, di musik jeduk-jeduk. Nah, itu banyak tuh nanti yang nonton. Gitu. Misalnya yang nonton taekwondo, terus yang nonton yang suka nonton apalah gitu. Nanti apa istilahnya kalau di TikTok itu ya? Ada pangsa pasar yang spesifiknya kayak gitu. Nah, teman-teman silakan dapat kutipan dari suami atau kutipan dari buku gitu ya. Terus teman-teman tulis, kasih musik, terus ini jeduk-jeduk gitu. Atau nggak jeduk-jeduk juga nggak apa-apa sih. Cuman ada algoritmanya TikTok itu. Lagu tertentu bisa mengangkat, terus hashtag tertentu bisa mengangkat. Bahkan jam tertentu kita posting itu juga bisa mengangkat postingan kita. Dan lainnya itu baru yang umum. Gitu ya. Jadi, nah betul kata Pak Edi Brata kutipan suami. Ya, kutipan istri juga boleh ya. Misalnya kutipan istri siapa ya ini ya? Nggak usah pulang aja sekalian, itu kan kalimat sangat famous ya. Terus pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Taruh deh di template Canva atau TikTok juga udah bagus dia templatenya. Taruh aja di situ. Nah, Anda akan dikenal sebagai apa ya, ahli quotes gitu. Bahkan Anda nanti bisa jadi motivator dan segala macam gitu. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan ngabisin terlalu banyak di situ. Coba aja kalau rezeki, cuman kalau enggak ya enggak. Lanjut, kita udah tinggal 3 slide terakhir nih. Ini saya
kasih omongan saya ini. Panjang umur bukan hanya soal lama waktu kita hidup di dunia, tapi terkait banyak manfaat aksi atau tindakan kita. Nah, nulis itu bagian dari panjang umur. Jadi kitanya udah meninggal, tapi tulisan kita masih dibahas orang. Gitu. Suaminya diem melulu, oh nggak ada yang bisa dikutip. Wah, ini lebih man of action ya. Jadinya orangnya nggak banyak omong, tahu-tahu banyak bergerak lah gitu ya di bagian-bagian tertentu. Nah, itu juga tipe orang juga ya. Jadi ini bagian dari panjang umur, misalnya Bapak Ibu bangun jembatan, Bapak Ibu bangun sekolah, bangun pondok, itu panjang umur insya Allah sampai nanti ya. Pun tulisan, oh dia pernah pernah mengemukakan teori ini, itu juga panjang umur juga, nanti dibahas di sekolah, nanti dibahas di pengawas dan seterusnya gitu ya. Benang merahnya adalah, insya Allah medianya ada, websitenya ada. Pakai website saya juga boleh kalau mau nyobain gitu ya. Terus konsepnya ada kegelisahan Bapak Ibu ada. Kalau kata stand up comedy itu kegelisahan. Kegelisahan kita ya sembako sih ya sebenarnya sama kuota ya. Sembako, kuota, jalanan macet. Itu kegelisahan yang sudah cukup sebenarnya. Itu juga bisa diangkat. Terus sudahkah ada unek-unek di kepala gitu ya? Ya itu tadi ya, ada perspektif yang bisa kita tampilkan yang baru apa enggak gitu. Bisa nggak kita nasihatin anak-anak muda kita tidak selalu dengan dogma agama, tapi dengan pemikiran-pemikiran sederhana khas anak SMA atau anak SMP. Kenapa kita nggak LGBTQ negara ini? Karena ya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Terus sudah tahu mau mulai dari kalimat apa? Nah, ini juga penting ya. Kalimat 1, kalimat 2 itu susah keluarnya. Jadi agak ngeden keluarnya kalimat 1, kalimat 2. Tapi setelah kalimat 1, kalimat 2, insya Allah udah lebih enak gitu. Terus nextnya ya cari ngirim ke media massa nggak punya teman yang punya teman di Kabar Banten atau di Radar Banten gitu ya. Terus cari teman yang punya website, saya misalnya kayak gitu. Jadi kolom chat masih ini ya, masih ngutip urusan istri sama suami ya. Ini luar biasa ini. Senang saya, bahagia saya menghadirkan kebahagiaan. Jadi coba tulis gitu ya. Coba ke guru bahasa Indonesia gitu ya, atau gimana. Di guru SD anak-anak saya itu rata-rata bikin buku, bahkan buku pelajarannya juga bikin sendiri mereka, jadi nggak beli ke penerbit gitu. Setiap tahun ada aja yang jadi apa, juara apa gitu ya. Ya mereka bisa, kita juga bisa. Anak saya itu puisinya mana ya, buku puisinya ya anak saya. Nah, anak saya juga udah punya, ada satu puisinya yang masuk ke antologi puisi Laskar Masa Depan. Saya belum bisa bikin puisi. Jadi mungkin saya baru artikel, opini, esai. Saya puisi kalah 1-0 sama anak saya yang kelas 4 SD. Jadi artinya bisa semua sih gitu. Tinggal mau mulai dari mana, mau ngirim kemana, terus dibantu sama siapa teman-teman yang udah gitu. Mungkin dari situ teman-teman. Terima kasih. Ya, Nurul Alamin, sangat menarik sekali yang telah dipaparkan oleh Pak Ahmad Mutakin. Bapak Ibu sekalian, silakan jika memang ada yang kita diskusikan ya, saya rasa ini sangat menarik nih penyampaiannya ya, kaitannya dengan artikel yang sekarang itu untuk menulis di blog sendiri sudah kalah populer nih dengan apa untuk yang di video-video pendek ya, short video, kemudian di TikTok ya Pak Mutakin ya. Jadi ya, sekarang iya guru-guru itu kalau sebelumnya itu udah apa populer yang istilah guru go blog dulu ya. Ya, guru go blog. Iya, go blog ya. Jadi mungkin medianya salah satunya mungkin di blog juga bisa ya kita untuk artikel ya, menyampaikan opini gitu ya.
Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang kita coba untuk buka session untuk tanya jawab atau diskusi. Mangga silakan untuk bertanya. Mungkin Pak Edi Berata nih yang sudah raise hand, mangga Pak Edi. Hanya penasaran mungkin masalah suami istri mungkin. Buat Pak Edi. Terima kasih Pak Irfan, luar biasa. Itu padahal ada Bu siapa tuh duluan tadi? Bu Supriyanti ya. Izin Bu. Terima kasih Pak Irfan, Pak Mutakin, luar biasa nih. Jadi saya nyimaknya Pak Mutakin mulai itu bukan teori, tapi karya sendiri ya. Jadi agak tercengang gitu Pak ya. Wah, ini yang ngomong bukan orang biasa ini, karya-karya banyak. Jadi ada banyak pelajaran yang saya juga coba ambil dari apa yang dilakukan karya tulisannya sudah dalam berbagai bentuk seperti itu ya. Apa ya, sebagian besar kita yang saya sampaikan di awal tadi itu kalau disuruh bicara ditanya itu jawab, walaupun ada sebagian yang lain mungkin lebih nyaman dibanding bicara orang-orang pendiam ya. Tapi sebagian besar lainnya di mayoritas memang kalau ngomong lancar itu kan ya, dikasih mic itu pasti ngomong itu kan panjang. Ketika kita tuliskan ya nggak jadi tulisannya Pak. Maka pertanyaan pertama itu yang saya tanyakan, ini ketika mau nulis langkah konkret mengawalinya bagaimana gitu Pak? Kalau ada urut-urutan teknisnya, mikir dulu baru nulis atau nulis aja dulu, ntar biar rapihin di akhir gitu ya. Tadi sudah ada kegelisahan itu kan ya, ada unek-unek, ada emosi yang sedang dirasa, apa sedang sedih, sedang marah ya. Lalu mulai nulisnya itu gimana itu Pak? Mulainya itu. Saya kalau gelisah mungkin hampir tiap hari gelisah Pak Montakin, tapi nggak pernah jadi tulisan. Nah itu. Gimana gelisah itu bisa jadi tulisan Pak? Curhat tuh Pak Edi. Karena yang terjadi kan mau nulis takut salah nggak jadi gitu Pak. Oh takut jelek nggak jadi gitu kan akhirnya. Ini cara mulainya gimana gitu Pak. Yang kedua, saya tidak seperti Pak Mutakin yang tulisannya sudah terpublikasi ke sana ke sini gitu kan. Saya juga sudah sedang belajar gitu kan, menuangkan kemampuan bicara ke kemampuan menulis, mengalihkan alurnya karena kadang ada kenikmatan tersendiri ya Pak Mutakin ya ketika menulis itu. Betul. Menghadapi sebuah tantangan bagaimana kita seumpama sedang bicara berhadapan dengan orang dan memahamkan orang itu dalam bentuk tulisan, itu kan tantangan yang luar biasa. Jadi ada kenikmatan ketika berhasil situ tuh. Kalau nulis saya juga sedang belajar menulis walaupun mungkin berbeda dengan Pak Mutakin yang sudah kesana kesini gitu kan. Media saya ya mungkin sementara sih masih banyak di WhatsApp, beberapa grup WhatsApp. Sama mungkin kegelisahan. Seperti kadang banyak teman yang tanya karena sekarang sedang concern di kurikulum gitu kan, banyak yang nanya, "Pak Edi ini gimana?" Yang kadang pertanyaan-pertanyaan itu Pak Mutakin tidak bisa kita jawab dengan pertanyaan singkat yes, no, enggak gitu kan. Tapi ada hal di latar belakangnya yang mungkin ini sih nggak bisa dijawab yes atau no satu kata dua kata, harus panjang gitu kan. Kalau saya ngomong panjang aja kadang ya saya tulis deh. Yang itu biasanya pertanyaan yang berulang muncul dari beberapa orang di beberapa waktu yang berbeda. Jadi kalau saya sudah punya stok tulisan tinggal kirim tinggal saya kirim aja. Tapi publikasinya belum gitu kan. Nah, standar seperti apa ketika tulisan-tulisan seperti itu bisa masuk Pak ke ya katakanlah untuk yang lokal Radar, Kabar Banten, Bapak Ibu ya. Dan sempat beberapa tahun lalu saya menulis saya lebih banyak nulis di WhatsApp, media publikasi saya di WhatsApp gitu kan, ke yang lain. Blog punya tapi sekarang sudah nggak diisi gitu kan, Bapak Ibu juga punya. Sempat tuh Pak Mutakin ada tulisan saya yang tanpa izin dicomot, tapi bagi saya nggak masalah karena saya juga terkaget-kaget ketika ada tulisan singkat saya di WhatsApp tentang apa waktu itu ya, tentang apa ya, dojonasi atau apa gitu kan. Kita dicomot tuh oleh sebuah apa namanya tuh yang terbitnya 2 pekan sebulan tuh apa namanya? Tabloid. Ya, tabloid Suara Guru bahkan ya, KBPGRI itu. Saya juga terkaget ketika ada teman yang ngasih tahu, "Pak ini ada di situ ya?" Nah, itu tanpa izin. Itu seperti apa yang seperti itu Pak Mutakin? Dan yang terakhir yang keempat mungkin ya. Nah, mungkin setelah begini saya akan jawab Pak Mutakin deh. Supaya nanti tulisan-tulisan yang saya yang belum bagus itu yang jelek bagaimana caranya bisa seperti Pak Mutakin bisa masuk ke ruang-ruang terbuka yang lebih luas ya. Kalaupun saya sepakat sekarang ruang terbukanya tidak terbatas pada media cetak, ini banyak banget ya. Bahkan kita sendiri bisa menjadi wartawan, reporter untuk membuat ruang terbuka mempublikasikan tulisan pribadi ya. Medianya banyak ya, Facebook kalau tulisan ya, blog dan sebagainya.
Tapi secara khusus untuk yang bisa masuk ke media cetak, mungkin ada Pak Mutakin yang nanti bisa kita minta tolong nih. Tulisan saya mohon dicek bisa masuk Kak gitu kan ya. Terima kasih Pak Mutakin. Siap Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Gimana Pak Irfan? Ditampung dulu atau gimana? Langsung saja mungkin Pak Mutakin. Oke, saja langsung siap. Ya. Pertama, terima kasih tadi Pak Edi Brata. Pertama, teknisnya bagaimana untuk bisa jadi tulisan? Pertama kita tangkap dulu tuh Pak, ide Pak. Misalnya ide itu ada di mana, habis tangkep, tulis di mana gitu ya. Kalau saya kadang-kadang saya WhatsApp istri gitu ya. Jadi istri kadang-kadang suka bingung dia, ini kamu marah-marah, apa ngomongin apa ngomong lantur. Itu langsung. Karena idenya mahal. Misalnya begini Pak, Bapak lihat berita di TV, Bapak Ibu lihat berita di TV, terus Bapak Ibu kesel. Loh kok begini? Kok begini pemerintah, misalnya nggak pemerintah ya, atau misalnya orang kok begini, ibu kok begini. Nah itu kita marah tuh. Habis itu marah, kenapa ibu ini salah? Salahnya 1, 2, 3. Harusnya tuh 3, harusnya tuh begini lagi. Nah ketika itu rasionalnya, rasional Bapak marah, rasional Bapak tidak setuju. Nah itu mahal Pak. Itu mahal. Itu kalau ada bungkus rokok tulis Pak, habis itu taruh. Nah itu ide lahirnya dari situ. Nah habis itu ide itu silakan di breakdown. Misalnya Bapak menghasilkan 3 kalimat, itu per kalimatnya aja bisa jadi 2 paragraf, 3 paragraf. Kalimat kedua bisa jadi 5 paragraf, kalimat ketiga bisa jadi 6 paragraf. Itu bisa panjang. Yang paling mahal itu kegelisahan itu, terus tangkep, karena besoknya Bapak udah tidur, udah tenang lagi, beda lagi Pak urusannya. Jadi kalau bisa dapat idenya itu istilahnya dibungkus rokok, di WhatsApp istri itu juga harus langsung dibantai itu idenya. Tinggal nanti malamnya kita cari buku atau kita lebih tenang Pak, karena tadi bahasa kita agak marah, agak makian gitu ya. Kita akan lebih tenang, agak lebih dewasa. Baru kita olah tuh pakai yang tadi saya sampaikan tentang kalimat aktif, komunikatif, seperti itu. Karena ingat kita dibaca oleh orang banyak. Itu mungkin yang pertama teknisnya itu. Lalu kemudian teknik buat ke media-media, ini memang harus coba Pak. Awalnya kita baca, kita suka lihat opini, kita nggak suka lihat opini juga ya, cuman tadi menata protes, menata kegelisahan, ketika sudah tertata, ya sudah. Nanti tinggal gaya Bapak ini cocok apa enggak dengan media-media itu. Saya punya Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu Pak Sumardiansah, itu kebetulan orang PGRI juga, itu adik kelas saya. Dia itu sekarang sudah di Kompas, dan maksudnya opininya sudah di Kompas, udah beberapa kali, karena dia ketua AGZI lah ya. Kompas juga suka tuh lihat, misalnya minimal ketua forum apa, kalau di Kompas itu. Terus misalnya peneliti apa, apalagi mahasiswa doktoral, apalagi dari luar negeri. Jadi memang ada hierarki Pak, seperti itu Pak. Nah, ketika kita mencantumkan misalnya Ahmad Mutakin, bawahnya itu guru SMA 3 Cilegon. Nah, untuk level Kompas itu masih belum bisa, masih kurang. Kalau level Radar Banten, Kabar Banten itu bisa. Karena apa Pak? Yang masuk ke Kompas itu itu ribuan kali lipatnya yang masuk ke Radar Banten atau Banten Raya, ratusan kali lipat lah gitu. Jadi kita pesaing kita siapa? Pesaing kita mahasiswa doktoral Monash University, mahasiswa doktoral Universitas Paramadina, ketua Forum Serikat Guru apa. Nah, saingan kita seperti itu. Jadi ini sebenarnya ya kapitalistik aja, normatif saja gitu. Siapa yang kuat, sama-sama kuat penyampaiannya, cuman lalu ada teman saya, dia sekarang sudah di posisi kiri Pak. Adik kelas saya itu opininya udah ditaruh di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu udah bukan main-main lagi kalau di Kompas kayak gitu. Ada lagi adik kelas saya juga, Iman siapa namanya? Iman yang Pandeglang yang kemarin kasus revenge porn itu adik kelas saya juga, yang adiknya di Untirta terus revenge porn itu Iman Zanatul Hairi. Kalau dia mainannya di Tempo Pak. Nah kalau Tempo itu ada silungkang, kalau bahasa dosen Untirta itu silungkang. Jadi masing-masing media itu punya kegemarannya sendiri. Si redaksinya itu punya kegemaran sendiri. Itu kalau Tempo, Iman itu kan rada
rada ngenyek, satir. Nah, itu Iman tuh ya. Tapi katanya dikit. Kalau Kompas kan agak bertutur. Kompas itu bertutur. Kalau media Indonesia itu agak biasa, agak netral. Republika itu agak ilmuwan gitu ya. Jadi basic bukunya agak serius opini di Republika itu karena banyak kutipan terus kalimatnya bener-bener ini. Kalau di Tempo dia agak los. Nah, Pak Edi, saya juga pengen jebolin ke itu juga belum sanggup gitu ya. Kalau di Banten udah sanggup, media online-nya sudah sanggup. Saya lagi coba ngejar di media Indonesia. Mungkin kalau dari media Indonesia atau Republika atau Tempo mungkin bisa ya sampai suatu saat. Ya itu prestise yang nggak bisa dipungkiri, Pak. Tulisan kita masuk Kompas itu nggak bisa dipungkiri. Itu puncaknya opini gitu. Bisa dibilang sampai hari ini. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kita nih semua yang ada di sini hadir di sini kita udah masuk level provinsi udah sangat-sangat bisa tulisan kita gitu ya. Nanti coba kita lihat media Indonesia teman-teman saya juga kadang jebol lewat sana maksud saya. Nah itu juga bisa kita pikirin lebih lanjut. Nah kalau Bapak sudah masuk satu, Bapak berarti disukai oleh si editornya itu, berarti udah senang, berarti Bapak dengan gaya itu bisa mengulang lagi ya gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu. Sama kita juga pejuang juga. Saya itu kadang ngambil honor di Radar Banten itu kadang pas udah 2-3 tulisan sebulan baru saya ngambil karena cuma 100.000 terus dari Cilegon ke Tak-Takan agak jauh ongkosnya waktu itu naik motor. Tapi di luar itu adalah kita ya itu tadi Pak agak beda ketika ada di blog, makanya saya bikinnya website karena blog itu mau kayak bagaimana tetap dia blog gitu ya. Jadi kayaknya semua orang dengan tanpa biaya bisa nulis gitu. Kecuali kalau levelnya Kompasiana, nah itu udah mantep Pak. Atau misalnya kalau Detik punya apa tuh? Kalau Kompas punya Kompasiana, Detik punya apa gitu ya. Nah itu udah agak bagus blognya gitu. Tempo juga punya apa ya Tempo? Model-modelnya kayak gitu Pak. Dan bahkan kalau di Tempo itu kalau kita nulisnya separoh-separoh, misalnya kita bikin tulisan kita jadi 20 gitu ya. Nanti per ininya bisa jadi buku itu Pak. Cerpen pun atau opini atau apapun gitu ya. Coba deh lihat-lihat Tempo Media Week di YouTube atau di mana gitu ya. Itu nanti ya gitu ada tipe yang udah gue nelurin idenya seminggu sekali aja. Nanti dalam sebulan bisa jadi bab gitu ya. Ada yang kayak gitu. Pelan-pelan aja. Yang penting kalau udah kayak gitu mah kita berarti udah punya konstruk. Ditaruh aja dulu, nanti Tempo lihat. Habis itu kontak Temponya. Saya udah ada 40 tulisan yang ada di Tempo. Saya pengen bikin buku, bisa lah ngambil dari 40 tulisan saya di Tempo. Oh ya bisa Pak, tapi tolong ditambahin lagi jadi 80. Nah berarti 40-nya udah oke, tinggal tambah 40 lagi. Nah dari situ kita punya semangat. Seperti itu. Ya, bagaimana Pak Edi? Tanggapannya? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mutakin. Mungkin setelah ini kita akan lebih bicara private nih nanti. Nyambung nih. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, mungkin yang dapat saya tangkap tadi yang pertama itu ada idenya Pak Mutakin ya. Ketika ide sudah muncul, silakan di breakdown gitu kan, jangan sampai nanti ide itu Ditangkap dulu ya idenya ya, tangkap dulu, jangan sampai Tangkep, nanti dia hilang tulis. lagi, Jangan hilang. sampai hilang gitu ya. Nah untuk yang nanti ke media online, media massa nanti Pak Mutakin ini alhamdulillah sudah punya sudah bisa lah ya nanti ketika nanti kita punya tulisan bisa dibantu lah gitu ya. Sementara ini mungkin guru-guru kalau yang saya pantau sih kalau diri saya sendiri ini masih di blog sekolah masing-masing Pak Mutakin blog biasanya. Gitu. Iya. Baik Bapak Aksi sekalian. Banten pernah Pak. Aksi Banten pernah bikin buku. Jadi buku dia. Karena setiap hari Rabu ada satu penulis sampai 30 penulis dia nulis terus. Lama-lama jadi buku. Aksi Banten kerjasama sama Kabar Banten. Jadi kalau asosiasinya misalnya GCE Bantennya bisa masuk ke Kabar Banten aja misalnya. Setiap minggu hari ini ada yang mau nulis dan tulisannya bagus ya bisa apa tuh namanya? Bisa kerjasama sama mereka. Ya. Dan senang banget pasti. Ya. Selanjutnya itu dibayar ada Bu Pak siapa ya? ini? Bu Ya Supriyatin, masalah bayar saya nggak tahu. Oke, Nanti berikutnya lagi mungkin ngobrolinnya.
Ya. Berikutnya mungkin ada dari Bu Supriyatin, mangga Bu, silakan untuk langsung saja ke Ahmad Mutakin untuk kita sama-sama Silakan, sharing nih. Bu. Ada Salam Bro. kenal. Silakan Bu. Dari Baik, mana Ibu? Bapak. Saya dari Ciledug, Pak, Kota Tangerang. Ciledug Kota Tangerang ya, mangga Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak Irfan sebagai moderator Bu, untuk sama-sama. Semarak. Untuk Bapak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mau titip salam untuk, nggak titip salam sih, langsung aja ya. Salam saya untuk Pak Edi Brata nih. Salam takjim ya Pak. Kepala suku Diklat dan Bimtek. Sehat Pak Edi. Sehat, alhamdulillah. Tidak terbang Pak hari ini Pak. Biasanya keluar kota terus Pak Edi. Ini sekarang sedang di Mamuju Bu, di Sulawesi Barat kebetulan sekarang ya. Masya Allah, hebat. Sehat selalu ya Pak Edi ya. Amin, amin. Menembarkan ilmunya untuk kita semua. Baik, untuk kembali lagi kepada Bapak Ahmad, narasumber kita pada hari ini terkait dengan artikel, opini, dan esai. Kalau saya pribadi sering tuh Pak menulis, atau apakah itu bisa dikatakan itu menulis atau opini atau sebagainya. Ketika saya membuka FB, pastikan di situ ada tulisan apa yang Anda pikirkan, gitu ya Pak ya. Ya betul. Terus terbesit nih Pak di benak saya, kayaknya sekarang lagi ini nih. Terus saya tulis Pak beberapa kata-kata, lalu jadi bisa menjadi 2 paragraf. Apakah itu bisa dikatakan sebuah tulisan ya Pak ya? Itu bisa Bu. Medianya Bisa, ya, FB. Pak, ya? Nah, Ibu kalau mau keluar dari media, pengen main di media yang lain, sebenarnya kita main medianya aja. Medianya mau keluar dari FB. Nah, tulisan Ibu kalau 2 paragraf, terus misalnya terkait agama atau terkait motivasi, itu masih bisa juga diambil ke TikTok juga, di copy dan ditaruh di TikTok. Gitu. Cuman Iya. pasarnya khusus. Coba kalau buat ke koran, nah dari 2 paragraf itu ditarik lagi Bu. Ibu berlarut-larut membahas itunya berlarut-larut sampai jadi satu, misalnya 2.000 karakter atau 5.000 karakter gitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Terkadang saya Jadi keril juga Ibu Pak, mau medianya banyak apa? yang like viral banyak ada yang. Betul, apalagi begitu Bu. Iya. Nah, untuk itu saya kadang juga suka, kan ini Bapak tadi bilang untuk artikel tetap mengedepankan 5W plus 1H ya Pak ya. Ya. Kadang saya juga, walaupun di pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ini kan di kelas 5 yang sedang saya jalani, saya terkadang ya, walaupun tidak rutin, suka terbesit menyuruh siswa saya untuk mengarang gitu loh Pak. Karena kan sekarang anak-anak ini kayak untuk menulis itu agak MALAS ya Pak ya. Walaupun karena kan sekarang banyaknya praktek-praktek gitu. Dan saya suka Pak kadang menyuruh anak murid kita mengarang, walaupun hanya dalam beberapa minggu 1 kali pertemuan atau bisa lewat, itu hanya diselip-selipan atau selingan saja. Apakah itu dalam mengarang itu bisa dikatakan sebagai artikel atau gimana Pak? Ya tergantung kaidahnya nanti Bu. Mungkin itu bisa disebut karangan bebas kalau untuk anak-anak SD. Ibu ngajar di mana Bu? Jenjang apa? Di SD Pak, sekolah di dasar. SD. Oke. Nah, mungkin harus kalau karangan bebas, saya pikir secara umum Bu. Mungkin nanti Ibu bisa memacu untuk lebih spesifik di bidang tertentu, misalnya puisi, atau misalnya puisi atau prosa gitu ya. Nah itu agak bisa lebih spesifik. Nah kadang tolong di-mute dong, berisik Ibu. nggak nge kayaknya. Aku giniin aja. Iya Bu Nelly itu gimana sih? Aku gitu katanya, aku gituin sekalian tuh. Ada yang curhat Pak. Mau ada. Ya nih berisik jadi nggak konsen. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi
Pematiknya apa, terus kemudian mau dijadikan apa, Ibu Supriyatin. Pematik Ibu akan menentukan apinya berkobarnya seperti apa. Apakah buat api di kompor gas atau buat api unggun gitu ya. Oh iya iya. Kemarin saya ngasih apa semacam tugas sederhana. Kalau saya di SMA jarang ngasih PR, Bu, sangat-sangat jarang. Ngasih tugasan itu sederhana. Lagi bahas pemberontakan di Indonesia gitu ya. Kebetulan saya ngasih tugasnya itu saat itu juga saya minta mereka bikin manifesto atau pemberontakan gitu ya, deklarasi pemberontakan untuk menyelami pemikiran yang ada di para pemberontak DITI atau pemberontak PKI itu ya. Pak, dari mana mereka akan selalu bertanya ya? Ya kayak proklamasi aja gitu, cukup 2 kalimat. Terus saya contohin. Saya Ahmad Mutakin dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Kecamatan Cibeber gitu ya. Nah, hal-hal misalnya yang sederhananya seperti itu, atau kamu punya kesel sama siapa? Misalnya kamu punya pemberontakan terhadap kemiskinan, terhadap kebodohan, atau kamu pengen punya pemberontakan terhadap kondisi keluarga kamu gitu ya. Itu silakan disampaikan. Cuman saya pengen mereka punya manifesto atau suatu deklarasi atau suatu proklamasi. Nah, kalimat-kalimat mereka itu bisa jadi kalimat-kalimat mutiara, Bu, karena dari kekesalan mereka. Misalnya mereka sederhana, misalnya saya pengen mandiri dan keluar dari rumah misalnya yang penuh konflik, misalnya ada yang seperti itu. Nah, itu ketika mereka kan begini, Bu. Ketika Anda bisa menuliskan ketika Anda bisa menuliskan masalah Anda di kertas, maka sebenarnya Anda sudah menyelesaikan 50% dari masalah Anda. Ketika Anda menuliskan masalah Anda sudah separuh jalan menyelesaikan masalah Anda. Karena kadang-kadang kita punya masalah, tapi kita nggak tahu masalahnya apa. Sebenarnya hubungan saya sama istri ini sebenarnya masalahnya apa sih? Ternyata bukan duit, ternyata bukan mitoha, bukan mertua, tapi ternyata kurang physical touch, kurang sentuhan fisik misalnya. Nah itu keluar. Jadi anak-anak ini kegelisahannya, terus semangat pemberontakannya. Coba saya pengen ngetes. Coba kamu bikin satu kalimat yang menyatakan pemberontakan. Nah itu misalnya api pematik saya dari saya seperti itu. Nah itu kalau mereka taruh di TikTok atau mereka taruh di mana itu juga keren banget sih kayak gitu. Nah mungkin buat teman-teman di SD seperti tadi itu karangannya itu walaupun karangan bebas ya nanti bisa diarahin misalnya mengaitkan dengan tumbuhan, keindahan tumbuhan, apa yang membedakan tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain gitu. Terus kenapa kita harus menanam seumur hidup kita, padahal belum tentu kita masih hidup ketika durennya panen atau ketika kurmanya panen gitu. Tapi kenapa kita tetap harus menanam gitu. Nah itu ada prinsip-prinsip yang saya tahu susah banget Bu jadi guru SD karena saya juga nggak sanggup Bu gitu ya. Nggak bakal sanggup saya. Oke Pak, tadi dari bahasa Bapak tuh saya garis bawahi setiap ada permasalahan bisa kita tuangkan dalam tulisan seperti itu ya. Jadi dari tulisan itu berarti secara tidak langsung bisa 50% memecahkan masalah gitu ya Pak ya? Iya betul sih. Karena kadang kita nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu gue kesel aja. Tahu-tahu gue nggak demen aja sama dia gitu. Kayak gitu. Ya hari ini jadi penulis. Oke Pak, baik saya sudah tangkap apa jawaban-jawaban yang dari Bapak berikan. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, selain Bapak menjadi guru SMA, apakah Bapak ini termasuk jurnalis atau wartawan itu Pak? Saya nggak jurnalis karena untuk jadi profesi jurnalis itu ada uji kompetensinya juga sekarang. Oh seperti itu. Tapi kayaknya Bapak udah kesana tuh arahnya. Iya, kayaknya profesi saya kalau nggak jadi guru, pertama jadi tour leader, bawa wisata, yang kedua jadi jurnalis kayaknya, ke arah situ. Jadi, ya saya menapaki satu di antara 3 profesi yang saya suka aja sih kayak gitu. Saya punya, itu ketua aliansi jurnalis independen itu, Sasmito itu sahabat saya satu kelas gitu ya. Jadi seru-seru. Itu ada yang bilang Ibu bagus jadi reporter, Ibu sering nanya-nanya saya dan pertanyaannya bagus. Jadi keluar hal-hal yang ini ya, hal-hal yang mendalam ya. Ada yang terbersit ingin saya tanyakan. Oke Pak, itu saja sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Semangat untuk Bapak semakin hebat nantinya ya Pak ya.
Amin, Amin, amin. amin. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bapak Irfan. Hatur nuhun, Pak. Iya, Tadi buku anak saya yang salah satu tulisannya masuk di sini ya. Jadi anak SD udah bikin puisi, saya kalah sama anak saya urusan puisi ya. Jadi kita semua sebenarnya menulis. Tadi Ibu di FB, Pak Edi di WhatsApp gitu ya, anak saya di puisi gitu ya. Tinggal pilih media mana, terus kita pengen jadi sebesar apa sih, kayak gitu. Hebat putranya, Pak, nurunin bakat Bapak tuh. Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi telah banyak sekali nih yang disampaikan oleh Pak Ahmad Mutakin yang memang kaitan dengan ini. Ya, memang saya juga tadinya awalnya menganggap Pak Ahmad Mutakin ini jurnalis juga gitu Pak ya, karena memang artikel yang kita baca itu memang bagus gitu Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau kita diskusikan. Silakan bisa raise hand. Ya. Ini alhamdulillah Sambil sudah nunggu, pukul. Sambil nunggu Pak Irfan, saya itu niru, semuanya niru. Saya itu niru. Niru Kompas kalau bikin artikel gimana, niru Republika kalau bikin artikel gimana. Terus ya jadilah kalau artikel ya. Jadi saya semuanya meniru dan bagus aja dalam meniru dan oke, prinsipnya begini. Oke, gue kalau nulis kayak gini, gue kalau ngambil fotonya tuh harus ke yang kayak gini karena saya semuanya niru. Dan kalau kualitasnya seperti Anda bilang seperti jurnalis ya itu suatu pujian sih buat saya. Cuman memang semua kita meniru, semua kita pakai standar orang, habis itu kita ambil, amati, tiru, modifikasi. Ya, oke. Baik. Ya, sambil menunggu mungkin alhamdulillah sudah pukul 15.18, peserta masih bertahan ya, sudah 101 peserta Pak Ahmad Mutakin ya. Bapak Ibu silakan yang mungkin masih ingin ada yang kita diskusikan atau ingin bertanyakan. Di sini sudah 4:30 Pak. Sudah 4:30 ya di sana ya, di Mamuju. Ya Mangga, masih adakah? Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi hari ini ya, untuk nanti dapat sertifikatnya. Sekali Bapak Ibu, tong hilap nih sudah di-share link presensinya. Jangan lupa diisi. Salam hormat ini kawan-kawan saya, kakak-kakak saya semua ini, Pak Kornel, Pak Anggita. Ya, Pak Kornel nampaknya dalam perjalanan nih. Ya, nih. Siap. Ya. Izinkan. Lagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin masih kita tunggu sejenak ya, yang masih ingin bertanya mungkin. Ini ada Pak Akto juga nih, Pak Akto dari Igi Banten. Waduh, Pak Akto yang kami hormati. Sehat Pak? Sehat Kang Ahmad, sehat, mantau aja. Alhamdulillah. Ada Pak Iriawan Kamil nih dari Cilegon, SMA 4. Ayo, salam semangat berbagi. Ada pelatihan penulisan artikel? Enggak, belum tahu. Di chat tadi ada yang nanya. Ya, itu Pak Bu, Ibu. Mutakin, salam. Ya, siap.
Ada Pak Pengawas, Pak Teddy. Tadi ada Bu Nurbat di sini, Pak Teddy. Yang ada hijau. Kalau jurnal ini saya berkali-kali dilatih ya, cuman nggak berkali-kali juga nggak berhasil. Jurnal ini universe yang beda ya. Saya harus meniru. Istri saya dosen ya, dia udah mulai bikin jurnal. Kayaknya harus tanya-tanya dulu saya kalau urusan jurnal ke istri. Karena ada semacam penelitiannya ya. Mungkin kalau PTK buat guru lebih nyaman ya. Dan sebenarnya jurnal berangkat dari PTK juga bisa gitu. Nggak bisa enteng kalau jurnal, kalau saya belum bisa seberat itu untuk yang saya senangi ya, masih belum. Saya masih cemen kalau urusan jurnal. Saya prefer ke buku, lebih baik ke buku ya. Saya lagi mau ngebukuin skripsi saya nih, walaupun filenya udah hilang. Lebih ke arah buku aja mungkin nanti. Jurnal harus coaching. Ya artikel juga coaching, tapi dalam arti kata enteng. Coaching yang sesuatu yang enteng, ringan gitu ya. Kayak es teh manis, kayak lemon tea, kayak lychee tea gitu ya. Kalau jurnal tuh kayak kopi espresso gitu ya. Jadi harus tambahin gula, tambahin es baru agak enak. Mohon maaf ya, masih sangat minim. Udah berkali-kali pelatihan padahal. Iya, kan kayak teh Solo gitu kan, semeriwing. Faktornya luar biasa tuh. Ini rame di mana ya? Ada mentor saya Bu Lilis yang saya hormati. Bagaimana cara mengklaim tulisan kita yang pernah kita tulis di FB pas mau kita upload? Gimana? Pas kita mau upload ke media tertentu ternyata sudah ada yang upload, itu percis tulisan kita. Wah. Memang gitu, Pak. Memang gitu. Juri-juri ide itu terjadi. Terus ngeklaimnya gimana? Ya paling laporin ke penerbit bahwa tulisan ini plagiat dari FB kita dengan kita melampirkan linknya yang awalnya. Jadi di link tulisan kita itu kan ada terkandung tanggalnya. Berarti tulisan kita itu sudah lebih tua dibandingin buku atau artikel yang sudah diangkat orang. Tapi keuntungannya buat kita apa? Nggak terlalu ada sih keuntungan buat kita. Paling orang itu jadi malu dan jadi perhatian orang. Paling kayak gitu aja. Paling diketahui bahwa dia pencuri ide saja. Kalau buat keuntungan buat kitanya hampir nggak ada sih kayak gitu. Makanya teman-teman di kampus, di universitas itu, per modul itu dihaki hak atas kekayaan intelektual. Istri saya itu udah bikin berapa modul gitu, dan itu dihakiin sama kampus ya. Kalau kampus kayak UI itu mungkin bisa menghakikan gitu ya. Atau tergantung kebijakannya juga. Satu haki itu untuk satu modul itu 250.000, ada yang 300.000. Kalau atas nama kampus itu per modul itu atau per jurnal itu 250.000. Kalau atas nama pribadi itu 300.000. Nah sejauh itu Pak kalau mau ngomongin hak atas kekayaan intelektual. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya ya orang tahu, dunia tahu kalau itu punya ide kita. Cuma emang ya masih seperti itu sih, masih harus bayar. Itu modul ya. Berarti modul kita yang ada di
Merdeka Mengajar juga sebenarnya bisa, apalagi modul P5. Sekolah-sekolah yang bagus kan, terus dibikinin haki daripada di copy paste, walaupun copy paste dalam beberapa hal juga bagus ya buat diseminasi. Nah, kalau aplikasi AI itu seperti super asisten aja sih Pak, Bu. Jadi dia tergantung kita mau ngarahinnya kemana. Jadi memang detail. Saya punya aplikasi bikin gambar di handphone ya. Namanya apa itu ya? AI Art kalau nggak salah. Itu harus spesifik, misalnya perempuan, resolusi tinggi, taekwondo, atlet, mengenakan warna apa, pakai kerudung, nah itu baru bisa. Jadi sebenarnya AI itu tergantung si orangnya mau mengarahkannya kemana. Ketika diarahinnya buat yang nggak bener juga jadinya nggak bener. Gitu ya. Cuman kalau AI yang selama ini kita tahu ya, misalnya chat GPT ya, kalau saya nyebutin merek ya, atau di Google itu punya Bard ya. Nah itu sebenarnya selama kita nyantumin kutipannya nggak apa-apa sih. Tapi kalau masalahnya kan kita nggak nyantumin kutipan, terus kita anggap itu buah pemikiran kita gitu. Nah itu proses panjang pendidikan sih yang bisa bikin kita lebih terdidik untuk masalah itu. Ada lagi pertanyaan di chat? Pertanyaan di chat nih spesifik nih. Saya pernah tergabung di Forum Lingkar Pena nggak? Saya Golagong, saya ngefans. Saya baca novelnya dia itu yang siapa tuh, Balada Si Roy. Saya punya tanda tangannya bahkan. Cuman kalau untuk gabung ke komunitas saya nggak. Karena waktu saya terlalu banyak di rumah dan di komplek sebagai bapak-bapak komplek. Jadi belum sempat ke Golagong, tapi saya pernah ngundang Golagong ke sini, ngajak anak-anak nulis artikel dan segala macam. Golagong pernah ke SMA 3, saya big fans gitu ya. Tapi untuk jadi Forum Lingkar Pena belum pernah. Kalau artikel begini Bu, Bapak Ibu di opini, bisa lah Bapak Ibu gitu ya. Coba gitu. Sampai nanti berhasil. Sangat-sangat bisa. Ya, Pak Mutakin. Ya. Jadi menyikapi yang tadi dicuri ya, dicuri orang tulisannya gitu kan. Ya itulah kenapa mungkin sekalipun sekarang media publikasi tulisan itu sudah tanpa batas ya, apapun bisa menjadi media publikasi ya seperti itu. Hanya saja ada kesan eksklusif tersendiri ketika melihat Pak Mutakin menyampaikan tulisannya tidak hanya di ruang pribadi yang sifatnya blog atau WA atau Facebook, melainkan di media cetak gitu kan ya. Walaupun mungkin sekarang pasarnya tidak sebanyak dulu Pak Mutakin ya, orang baca media cetak itu tidak seramai. Tapi persoalannya adalah ketika kita publikasikan tulisan kita di media cetak, maka ada kekuatan yang mengikat di sana. Ketika kita tulis ya orang nyomot harus hati-hati. Beda kalau kita tulis di media publikasi pribadi semacam tadi saya bilang saya di WhatsApp, terus Pak siapa tadi di Facebook. Ya ketika dicomot kita agak susah klaimnya gitu ya. Itu kan ruang terbuka yang siapapun bisa akses, bisa tulis ya, kita susah klaim. Tapi ketika sudah terbit di kayak Pak Mutakin tadi di ya yang lokal saja lah di Radar Banten sudah namanya kan yang Pak Mutakin MPD ada note di bawahnya. Nah, itulah mungkin sekalipun pasarnya tidak seluas dulu tapi ada kekuatan hukum yang membuat kita puas lah itu tulisan saya ketika dia ngambil sudah ada kekuatan yang mengikat seperti itu. Nah, saya sendiri selama ini memang belum ke sana. Kalau teman-teman di Persis sudah banyak ya teman-teman teman-teman saya yang berkecimpung, tapi hanya mungkin karena tidak pede Pak, belum pede buat menitipkan tulisan ke sana. Jadi sementara ya kalau saya nulis di WhatsApp bebas-bebas aja, mau salah ya salah, ya nggak ada kaidah yang ini. Itu barangkali maka sekarang ketika menyimak Pak Mutakin, kayaknya harus ikutan Pak Mutakin, harus nanya-nanya banyak nih supaya nanti tulisannya bisa kuat lah gitu kan ketika ada yang ngutip juga tulisan saya ya kayak tadi tuh untungnya yang tadi tulisan saya dikutip di media tabloid nasional itu dicantumkan nama saya walaupun tanpa izin itu kan, tapi ya nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Itu barang Pak Mutakin ya, kalau saya lebih kepada pasarnya sudah berkurang tapi ada kekuatan yang memuaskan di sana di media cetak. Betul. Ya bisa dibilang sekarang Tempo udah nggak punya cetaknya. Republika sudah nggak punya cetaknya, mereka semua main di online gitu ya. Dan di Jakarta
di Jabodetabek, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Bali, orang-orang profesional yang atau dosen atau profesor, ya itu mereka masih baca gitu. Dan Tempo biar bagaimanapun Tempo karena investigasinya gokil ya, Tempo akan tetap dibaca gitu. Dan ketika tulisan kita masuk Tempo, di screenshot dan segala macam, ya mohon maaf ya, seperti kata Pak Edi tadi bilang, ya itu bonafit pikiran kita masuk ke sana itu buat orang terdidik seperti kita itu pencapaian gitu. Mungkin sama entrepreneur atau pedagang plastik gitu ya, ya mereka punya motor ganti motor hari ini gitu ya. Tapi kalau tulisan kita masuk di Tempo hari ini, kebahagiaannya sama kayak beli motor buat saya sih gitu ya. Ketika jebol akhirnya masuk ke media nasional, itu kebanggaan orang-orang terdidik sih menurut saya. Dan itu cuma kita yang punya sih sebenarnya. Tapi percayalah, untuk masyarakat yang seperti kita, anak sekolahan, anak mahasiswaan, dosenan, guruan, ya ini tetap menjadi budaya yang adiluhung, budaya yang tinggi gitu. Khawatir umur nggak panjang, tapi ilmunya sudah dipahat gitu, walaupun pahatannya nggak di relief cadi gitu. Saya sih mungkin berpikir gitu, tapi memang kalau pengen dapat uang atau apa, memang saat ini kita harus gampang konversi gitu loh, harus gampang konversi tulisan kita, karena sekarang juga udah ada audiobook teman-teman, udah ada audiobook. Misalnya punya aplikasi Noise itu sejenis Spotify, tapi Noise itu punya Google. Nah di aplikasi itu ada kolom yang namanya audiobook. Di audiobook itu kita bisa dengerin buku. Jadi orang sambil nyuci bisa baca buku. Habis itu dia tahu apa yang dibahas di buku itu karena dia dengerin buku, namanya audiobook. Nah mungkin kita harus berubah ke arah sana gitu ya. Kita juga harus main podcast juga atau seperti apa. Pokoknya temukan titik keseimbangan antara cuan dan idealisme dan pengabdian gitu. Saya juga bukannya nggak pengen dapat publikasi yang ini. Saya juga punya YouTube juga gitu ya. Dan anak-anak itu juga memang kadang sering di TikTok saya, sering di Instagram saya gitu ya. Ya itu paling konversinya, ide kita itu memang nih kalau kamu pengen tahu beli buku saya gitu ya, atau semua ada di buku kita. Wah itu kan di kalangan terdidik, gila dia udah punya buku gitu kan, keren di kalangan pendidik. Cuma kan buat anak-anak siswa kita, oh dia nggak butuh buku, dia butuhnya video 7 menit, 14 menit. Ya udah kita punya saripatinya yang kita sampaikan juga gitu, dengan Canva yang indah dan segala macam. Apa jam berapa ini Pak Irfan kita? Baik, mungkin ini baru jam berapa nih? Kita mungkin sampai jam 16 mungkin ya. Tapi karena memang ya, silakan mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya atau ingin yang perlu didiskusikan. Atau di sini ada yang lebih hebat-hebat nih, Pak Ako dari Uji kan juga ada sagu apa tuh, satu guru satu buku ya, satu guru satu sagu Sanov, terus satu hari satu buku, itu satu guru satu buku juga. Teman-teman di IGI sudah melakukan ini sudah dari lama gitu ya. Aktivis Pak Akto, Bu Nur Badria ini aktivis literasi. Kalau saya belum jadi buku, belum dikumpulin gitu ya. Kalau teman-teman di IGI itu sudah eksekusi, berarti udah khatam masalah layout, sudah khatam masalah publikasinya gitu ya. Saya pikir ini bisa kita dengerin juga. Enggak mungkin Pak Akto ingin ini menyampaikan ininya. Yang paling menyampaikan ya di IGI itu sebenarnya banyak orang-orang yang sudah hebat gitu dalam membuat buku. Kalau nggak salah di Cilegon itu ada Bu Wahyu tuh. Bu Wahyu kemarin juga ikut pelatihan KTI, karya tulis ilmiah ya.
Jadi standar tulisan kita itu kan sampai Sinta seperti itu ya, Scopus gitu ya untuk para pendidik gitu. Kalau misalkan sedikit ingin meningkatkan tulisan-tulisan ya mungkin di standar-standar itu dimasukkan gitu tulisan kita. Kalau artikel-artikel yang kita tulis via website kan bebas ya, tidak ada dicek, periksa gitu apanya. Tapi kalau mau masuk standar mungkin nanti ada sama Bu Wahyu diskusi juga gitu ya, karena beliau juga kemarin itu tulisan-tulisannya sudah ini ya, sampai masuk ke Sinta 2 apa Sinta 3 itu kan lumayan tinggi itu untuk, penulis, seorang penulis pendidik ya, suatu kebanggaan. Mungkin masih banyak yang belum mengenal juga itu, standar-standar seperti itu. Karya tulis ilmiah yang diakui. Karena kalau yang diakui itu tidak bakalan di ini, dijiplak. Ada, apa, kalau tidak salah Turnitin ya untuk pengecekan plagiatisme gitu. Kalau misalkan, kesamaan tulisan akan terdeteksi gitu, seperti itu. Mungkin itu kalau misalkan tadi ada tambahan juga tentang apa, satu guru satu buku juga saku-saku itu kan kalau tidak salah itu kan kita, Bu Nurbad apa ya, Bu Nurbad beliau ininya, pendirinya itu, Cilegon juga itu, Bu Nurbad. Mungkin bisa tuh dikolaborasi lagi dari IKI. Kita banyak, teman-teman mungkin yang kurang itu komunikasi untuk, kolaborasi gitu. Saya yakinlah di sini orang-orangnya itu sudah punya satu kemampuan yang bisa dibagikan ke yang lain, entah menulis, entah Canva gitu, entah apapun itu. Ya mungkin itu aja sedikit masukan. Semoga bisa kolaborasi lagi. Mungkin Ya, ya, begitu. baik. Cakep ini Pak Ako Cakep. ini emang. Emang orangnya juga cakep. Ya memang Bu Nurbat, ini hari ini saya minggir dari kegiatannya Bu Nurbat gitu ya. Kebetulan saya di Cilegon juga dulu. Beliau juga ketua apa ya, IGI mata pelajaran ya di Bahasa Indonesia. Sudah lama ya, dari tahun 2015-an ya. Jadi memang sudah malang melintang kemana-mana gitu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat itu, kalau buku-bukunya guru itu menurut saya ya, itu bahasanya sebenarnya cukup ringan, cukup umum gitu ya, karena ngebahas motivasi, terus ngebahas implementasi kurikulum, lalu kemudian membahas hubungan guru dan murid gitu ya. Menurut saya itu hal yang umum dan ternyata banyak orang yang sudah membukukan hal yang seperti itu. Yang terakhir itu kan Pak Epi ya. Pak Epi itu duta rumah belajar ya. Waktu tahun 2021 duta rumah belajar, atau sekarang namanya duta teknologi ya. Itu juga dia sudah jadi tuh bukunya, dia berempat gitu ya. Asisten super namanya. Itu ngomongin chat GPT dan segala macam. Menurut saya itu sebenarnya diskusi-diskusi yang sudah dilakukan oleh guru dimanapun ya. Di MGMP orang ngomongin ini, obrolan-obrolan sambil makan pisang goreng di acara MGMP. Terus kemudian di ruang-ruang guru juga ngomongin ini, di ruang Wakasek ngomongin ini. So kalau itu bisa dituliskan, ya jadilah buku seperti yang dikarang sama Pak Epi. Dia tinggal penulis itu lalu kemudian melanjutkan dengan landasan teori, kemudian pertanyaan-pertanyaan paling pentingnya sepertinya apa gitu. Nah, artinya semua obrolan kita di MGMP, obrolan kita di ruang guru ya, obrolan kita di ruang Wakasek atau ruang kepala sekolah, itu satu kali ngobrol aja itu bisa jadi udah bisa jadi seperempat bab gitu ya. Ya banyakin ngobrol terus tulis, banyakin ngobrol terus tulis, jadi buku gitu.
Itu yang saya juga sedang berproses ke arah situ. Saya passionnya di sejarah, di pendidikan gitu ya. Suatu saat saya pengen bikin buku tentang ada yang buku sejarah, ada yang buku pendidikan. Itu seperti itu teman. Ya. Baik, sangat menarik sekali Pak Mutakin ya. Ini banyak sekali yang memang baru kita ketahui ya perihal tadi penulisan artikel, opini, bahkan untuk menembus ke media massa ini kan kita perlu ya, artinya tidak semua orang bisa nih ya Pak Mutakin ya untuk ke media ini. Bapak Ibu sekalian, silakan jika masih ada yang ingin bertanya atau ingin kita diskusikan ya. Mengingat kita sudah hampir pukul 4 nih, jam 4. Sudah pukul 15.42 menit. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin kita close aja ya, kita tutup. Oke, baik, ada Pak Kornel. Mangga Pak Kornel. Silakan. Ya, Pak Kornel. Tes terdengar, Pak Irfan? Oke. Iya, terdengar Pak. Mangga Pak. Ya, jadi begini, ini kan peserta rata-rata guru ya. Kalau yang diceritakan Pak Mutakin, kalau nggak salah itu yang berkaitan dengan apa lah ya, pers ya. Yang ini ingin saya tanyakan ini sih Pak Mutakin, kan rata-rata guru ini kan nanti kalau nggak salah ya dari 4D ke 4C itu bikin apa ya, tulisan gitu. Nah, bagaimana Pak mekanismenya itu? Apa karya ilmiah tadi ya, atau bagaimana model penulisannya gitu Pak? Itu saja sih yang mau saya tanyakan, karena kita ini rata-rata guru gitu loh. Saya kaitkan Buat dengan... ditaruh di mana Pak? Buat ditaruh di mana Pak Kornel? Nah, biasanya kan kalau yang mau naik golongan itu kan ada dibikin seminar gitu. Nah, model penulisannya kira-kira model seperti apa Pak? Oke. Nah. Baik, terima kasih Pak Kornel. Ini mengingatkan kita ke tanggung jawab pengembangan kompetensi berkelanjutan ya PKB ya. Sesuai golongannya gitu ya. Kalau saya 3D mau ke 4A itu sepertinya harus PTK ya. Nah, PTK sendiri itu sebenarnya juga langkah-langkahnya itu umum ya. Langkah-langkahnya umum, cuma nanti ada siklusnya. Nah, itu dibikin PTK-nya. Gitu ya. Lalu selain PTK makalah ya. Coba kalau makalah itu kalau udah ke golongan 4 itu nggak bisa hanya mengandalkan makalah ya. Harus mengandalkan PTK atau buku ya. Kalau artikel ilmiah populer itu nanti ada pilihannya kan di koran lokal atau nasional. Nah itu juga bisa sih, cuman itu harus itu poinnya nggak sebesar jurnal atau nggak sebesar PTK. Jadi mungkin harus beberapa ditulis di media nasional. Dan teman-teman tahu nulis di media sosial nasional itu nanti tinggal ngobrol sama pengawasnya atau sama yang menghitung. Kalau media online itu termasuk apa enggak? Gitu. Atau media online juga ternyata ada pembagiannya lagi. Nah itu harus ditanyakan juga ke pengawas atau orang yang menghitung angka kredit supaya spesifik gitu. Mungkin kalau di media online agak sedikit lebih gampang kalau misalnya ke Kompasiana tadi ya. Saya nggak tahu kalau Kaskus ya. Kaskus kan zaman dulu banget ya. Kaskus banyak yang bercanda juga ya. Atau Mojok sekarang teman-teman kita punya media namanya Mojok, mojok.co. Itu dari Jogja basisnya. Itu tulisannya memang agak nyeleneh-nyeleneh sih ya. Cuman ada juga yang bagus gitu ya. Nyeleneh tapi dasar pemikirannya itu bagus gitu ya. Nah mungkin Mojok juga salah satu yang lagi keren atau tirto.id. Saya pikir kalau udah ngomongin historia.id, tirto.id, terus ngomongin tadi itu Mojok ya itu sudah nasional ya. Saya pikir kalau bisa mengarah ke situ itu sangat bagus ya. Teman-teman harus baca dulu apa yang ditulis di Tirto, apa yang ditulis di Kumparan. Tapi itu kayaknya udah memang produk-produk gede ya. Seperti itu. Nah itu mungkin kalau itu udah pasti nasional tuh. Kalau yang tadi saya sebutin. Kumparan, tirto.id, terus historia.id.
Nah, kalau yang mau ke opini, saya sarankan ke sejenis Kompasiana atau Detik, saya lupa ya, Detik punya apa, terus Tempo punya apa, sejenis itu. Nah, kalau di situ ajangnya semacam blog, tapi itu sudah sangat populer gitu ya. Jadi cukup bagus juga buat dimasukin sama teman-teman. Kalau misalnya belum mau terlalu serius, harus baca dulu di Kompasiana itu orang nulisnya kayak gimana. Seperti itu. Tapi kalau yang standar baku di kenaikan pangkat ya PTK. Gitu. Iya, ini Pak Mutakin. Teman saya kan ada itu dari 4B ke 4C kalau nggak salah ya. Itu memang harus keluar daerah, dia malah kayak bikin seminar atau apa gitu, presentasi karya ilmiah apa gimana gitu ya. Penulisannya itu loh maksud saya. Kan judulnya webinar kita ini kan tulisan ya, yang berkaitan dengan tulis menulis gitu. Ya. Saya detailnya kurang begitu paham Pak Kornel gitu ya. Tapi yang umum-umum tadi PTK itu sama jurnal. Jurnal itu saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Akto, ketika sudah sintak berapa tuh ya, 2 apa 3 gitu ya, maka itu udah bisa diterima ke semua orang. Nah, caranya bagaimana? Misalnya Untirta itu lagi punya jurnal yang lagi bagus gitu ya. Nah, paling masuk akal adalah ketika kita merapat ke kampus, walaupun nanti pasti ada biayanya. Cuma kan biaya standarnya kan cuma beberapa gitu ya. Nah, itu harus apalagi di dosen gitu ya. Nanti kapan-kapan kita harus undang dosen untuk ngomongin masalah jurnal ini, karena ini mainannya mereka, artinya mereka makan ini udah biasa gitu ya, karena sertifikasi mereka itu lebih detail ya. Kita mungkin ngelihatnya wow gitu ya. Cuman saya tahu dosen juga punya cara untuk tanda kutip mensiasati dan memacu diri gitu ya. Tapi yang pasti ada jalan yang relatif bisa dicapai juga sih sama teman-teman dosen gitu. Karena istri saya dosen, dia untuk dapat sertifikasi itu harus ini. Jadi lebih kelihatan, lebih berjenjang gitu ya. Dan lebih banyak dibandingin guru. Untuk dapat sertifikasi dosen dibandingin sertifikasi guru itu jauh lebih ini. Kalau sertifikasi guru kan pengalaman ngajar aja kan, terus mungkin PPG buat yang baru gitu ya. Itu di situ gitu ya. Cuma kalau buat dosen itu ada tambahan tulisan-tulisan itu, jurnal dan segala macam. Jadi kalau untuk jurnal mereka lebih paham sih. Bahkan link jurnalnya itu juga yang penting. Gitu. Karena mau yang internasional sekalipun juga bisa kita upayakan gitu. Memang dunia ini sangat beda. Kita ngobrolnya sambil ngopi dulu, baru bisa agak kebuka untuk jurnal. Tapi memang paling masuk akal itu 4 jurnal itu kepake ke semuanya sih ya. Asal sintaknya minimalnya berapa, itu tercukupi. Selama itu tercukupi, aman sih. Itu nikmatnya kalau kita kenal kampus atau kenal lembaga-lembaga penerbit jurnal yang lain. Sepertinya mungkin Pak Amal Mutakin, Pak Akto ingin menambahkan mungkin nih, Pak Akto. Boleh. Iya, Pak Akto monggo Pak. Terima kasih waktunya ya. Ini sedikit menambahkan aja. Sekarang itu tulisan kan sekali lagi supaya tulisan kita itu diterima dalam dunia pendidikan ya, ada namanya itu Sinta. Sinta itu tingkatannya 1 sampai 6. Itu yang terbaik itu ya Sinta 1, dan itu kan tingkat ketelitiannya itu maksudnya tingkat penelitiannya itu dipercayanya itu sampai 85 sampai 100% ya. Maksudnya penelitiannya itu diakui gitu. Penelitian juga dalam Sinta ini sesuai kemampuan kita. Kalau PTK itu saat ini sepertinya sudah mulai dialihkan ya ke PTK itu, karena sudah ke tingkat jenuh kayaknya ya, sudah banyak yang menggunakan PTK.
gitu. Sekarang udah banyak metode-metodenya. Yang paling penting gini, yang paling penting adalah untuk mengetahui tadi itu apakah layak atau tidak, coba sekali-kali browsing ke Google Scholar, kemudian ke Sinta. Jadi setiap universitas ataupun lembaga-lembaga tertentu itu bisa membuat Cinta dan akreditasinya akan diukur hasil dari karya-karya yang sudah mengajukan. Nanti satu waktu kita diskusi masalah ini ya. Kemarin itu pelatihannya ada di Provinsi Banten juga sudah mengadakan tuh pelatihannya tuh, namanya KTI, Karya Tulis Ilmiah. Mungkin nanti saya coba share lah sedikit-sedikit yang hasil dari sana gitu ya. Bagaimana. Nah, kalau tadi gimana sih bikin format-formatnya? Nah, format-format itu biasanya namanya selikung ya, format-format yang sudah dibuat di website-website yang sudah Sintanya terakreditasi. Itu bisa kita cek di Google Scholar. Iseng-iseng aja nanti cek Google Scholar, jurnal-jurnal yang keluar. Jurnal itu sederhana gitu. Yang tidak sederhana itu kebanyakan yang ini hasil dari copy paste yang tidak sederhana. Sebenarnya kemarin waktu saya juga mengikuti pelatihannya itu di Banten itu ya, karya tulis ilmiah. Ada yang penelitiannya sederhana kayak gini. Apakah pendapat guru siswa tentang COVID? Itu cuman respondennya 3 doang, guru, siswa, murid, cuma 3. Tapi masuk ke penelitiannya diakui sampai Sinta 2 kan luar biasa itu. Bahasanya itu sederhana, penelitiannya sederhana, itu diperlihatkan itu. Saya kaget ya. Biasanya pola pikir kita yang namanya penelitian tuh wah gitu. Harus berapa orang, harus metodenya kayak gimana gitu. Tidak gitu. Yang penting orisinal, oke gitu. Apalagi ini, saya yakin ini yang GCE ini orang-orang yang memanfaatkan teknologi, cuman sayang tidak dibuat penelitian sederhana gitu. Itu udah jadi itu. Tinggal diserahkan aja hasil jurnal itu kan cuman maksimal 15 lembar tuh 10 lembar. Cuman bahasanya yang sesuai standar biasa aja. Mungkin nantilah bareng-bareng ya. Mungkin itu tambahannya ya, takut lama kebanyakan. Iya, iya. Makasih Pak Yato. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Kembali ke Pak Kornel. Pak Kornel. Gimana Pak Kornel? Ya, ini sudah cukuplah penjelasannya. Memang kebetulan juga saya bertanya-tanya tadi karena memang saya belum tahu persis ya. Saya dengan Pak Mutakin sama Pak, masih di 3D. Iya, iya, iya. Umur doang yang tua gitu. Ya lanjut Pak Irfan. Sama Pak Kornel, siap tuh nanti teman-teman. Banyak sih teman-teman yang udah berhasil tuh. Bu Wahyu tuh dari Cilegon tuh, beliau sampai tulisannya kemana-mana tuh. Udah bangga banget. Iya, dengar-dengar juga nanti. Bu Wahyu Fatihah. Bu Wahyu Fatihah. Dengar-dengar juga ini nanti untuk kenaikan golongan udah melalui apa ini? Uji kom. Iya. Insya Allah dibantu untuk komunitas GCE mah nanti teman-temannya jaringannya Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, nampaknya mungkin sudah cukup ya, sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bersamai ya dalam kegiatan webinar kali ini. Sebelumnya mungkin akan didokumentasikan dulu, jadi mohon yang kali ini masih bisa on cam nih ya, bisa dibuka dulu sambil kita beri aplaus dulu ini untuk Pak Ahmad Mutakin yang luar biasa ya. Alhamdulillah nih sangat menarik sekali materinya ya. Pak Mutakin terima kasih ya. Sudah banyak nih nambah ilmu ya untuk kami semua di sini. Baik Bapak Ibu silakan dibuka kameranya ya. On cam. Saya coba ambil gambarnya. Oke. 1, 2, sebentar. Ambil dulu. 1, 2, 3. Oke.
Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dicukupkan sampai di sini. Sama-sama saya selaku moderator tentunya mohon maaf jika banyak sekali hal-hal yang kekurangan terutama dalam penyampaiannya. Mungkin terakhir penutup dari Pak Ahmad Mutakin mungkin. Penutup Pak Ahmad Mutakin, silakan. Sebelum ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Enggak banyak, insya Allah hanya mematik saja. Memang harus mulai, terus harus konsep, terus harus nangkep. Paling itu aja lah, kayak gitu. Iya, ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Mutakin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Baik, Pak. ya baik sama-sama. Terima kasih Kita semuanya. akan sama-sama ya ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, izin pamit. Iya, silakan Bapak Ibu silakan. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, sehat semuanya. Amin. Amin. Izin Mungkin ada tindak. Ya silakan Bu. Bapak silakan. Terima kasih semuanya. Pak Akto, Terima kasih. Pak Edi, Pak Kornel. Saya siap-siap dulu ya. Iya, silakan. Mangga. Ngapain? Out kayaknya. Ya oke lah, kalau itu recordingnya di stop Pak Irfan. Siap. Kalau memang sudah selesai. Untung diingatkan. Oke, kita selesai. Rekamannya kita berhenti merekam.